Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi yang baru, tentang materi persamaan garis lurus. Setelah kita sebelumnya mempelajari tentang relasi dan fungsi, ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi silakan perhatikan modul yang sudah Bapak share, sambil kita pahami sama-sama. Untuk di modul pertama, di sini kalian diminta untuk mengenal terlebih dahulu bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Kemudian bisa melukis garis lurus pada koordinat kartesius dari persamaan yang diketahui. Untuk yang pertama, mengenal bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu dikaitkan dengan fungsi linear, yaitu fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Jadi, dari beberapa soal dalam tabel ini, kira-kira nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini apa linear atau bukan? Ya, jadi linear atau tidak linear. Silakan dikaitkan dengan definisi fungsi linear, fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Pada dasarnya bentuk persamaan garis lurus itu fx sama dengan ax tambah b. Ya, fx kita sudah tahu di materi sebelumnya sudah kita pelajari, atau bisa kita ubah menjadi y sama dengan ax ditambah b, dengan a dan b adalah bilangan real dan a tidak boleh 0. Y dan X boleh diganti dengan variabel yang lain, jadi tidak terikat harus X atau Y. Mungkin bisa P, bisa A, bisa B, dan lain sebagainya. Nah, dalam tabel berikut, kalian bisa berlatih berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, lalu dilihat apakah itu persamaan garis lurus atau bukan. Kalau bukan, alasannya apa? Di situ alasannya. Nah, dari situ, setelah kalian bisa membuat persamaan, mengenal persamaan, maka kalian bisa melukis garis lurus. Nah, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, itu pastikan bentuk persamaan garis lurusnya menjadi Y sama dengan AX tambah B. Untuk bentuk lain juga bisa, tapi kalian harus lebih banyak berlatih. Kemudian di langkah kedua, ambil pemisalan X sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai Y, kemudian nyatakan dalam 0, Y. Karena tadi X-nya adalah 0. Lalu langkah ketiga adalah ambil pemisalan Y sama dengan 0. Supaya mendapatkan nilai X. Kemudian dinyatakan dalam X, 0. Nah, kedua titik koordinat yang sudah didapat, 0, Y dan X, 0, itu silakan diletakkan di koordinat kartesius. Kalian lukis, lalu tarik garis yang melalui kedua titik tersebut. Contoh di sini ada contoh 4x kurang 2y sama dengan 8. Soal ini kita ubah terlebih dahulu menjadi y sama dengan min 4 ditambah 2x. Untuk menyamakan konsep y sama dengan ax tambah b. Maka di sini a-nya bernilai 2 dan b-nya bernilai min 4. Lalu di langkah kedua ambil pemisalan x sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan 0. Sehingga memunculkan y sama dengan min 4. Sehingga titik koordinat potongnya adalah 0, min 4. Dia berada di sumbu y. Titik potongnya berada di sumbu y. Kemudian langkah ketiga pemisalan y sama dengan 0. Kita dapat nilai x nanti. Kita masukkan, kita ganti y-nya dengan 0. Sehingga kita dapat x-nya sama dengan 2. Maka titik potong di sumbu x-nya nanti akan menjadi 2,0. Untuk sebagai catatan, apabila dalam soal menemukan koefisien berupa pecahan, pemisalan x atau y sama dengan 0 bisa diganti dengan angka yang membagi habis pecahan tersebut. Misalkan bertemu dengan angka 3/5. Ya, supaya habis, kita bisa misalkan x-nya sama dengan 5 atau y-nya sama dengan 5.
Nah, langkah kedua dan 3 yang kita sudah buat tadi, 0, 4 dan 2,0, ini juga bisa dibuat dalam bentuk tabel. Kita gambarkan di dalam koordinat kartesius. 0, 4 dan 2,0. Dua titik ini yang sudah kita dapat, kemudian kita tarik garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Maka inilah garis 4x kurang 2y sama dengan 8 atau y sama dengan 2x kurang 4. Di contoh lain, y sama dengan min 3x tambah 4. Tentukan nilai c jika garis melalui koordinat c, 7. Nah, di sini ingat bahwa koordinat itu adalah x, y. Maka x-nya sama dengan c dan y-nya sama dengan 7. Nah, permisalan inilah yang kita masukkan ke dalam soal. Sehingga menghasilkan 7 sama dengan min 3c ditambah 4. Kita pindahkan ruasnya berupa tanda yang positif. 4 dikurang 7, min 3c berpindah ke sebelah kiri menjadi 3c. Sehingga mendapatkan c sama dengan min 1. Maka nilai c sama dengan min 1. Itu yang ada di modul pertama. Lalu di modul kedua, kita lebih fokus kepada bagaimana cara menemukan nilai gradien dari suatu garis lurus atau dua garis yang saling sejajar atau tegak lurus. Yang pertama, sifat-sifat gradien atau gradien itu sendiri itu adalah kemiringan garis ya. Jadi istilah gradien dipakai untuk menentukan kemiringan garis. Gradien merupakan perbandingan panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar dari titik pangkal ke titik ujung. Sehingga sifat-sifat yang didapat, gradien tidak tergantung panjang dan pendeknya garis. Gradien juga bisa diambil dari seluruh atau sebagian ruas garis yang dimaksud. Lalu simbol dari gradien adalah M, sehingga gradien dari garis AB ditulis sebagai MAB. AB-nya kecil di sebelah kanan bawah M-nya. Dan untuk mencari gradien garis AB sama dengan sisi tegak AB per sisi tegak sisi mendatar AB. Ya, delta Y untuk AB yang tegak Y dan delta X untuk AB yang mendatar. Contoh, pada gambar ada garis biru dan ada garis merah. Kita bisa lakukan dari kedua sisi pada gambar. Nah, koordinat A itu tertulis min 3, min 2 dan koordinat B 6, min 2. 6,2. Maka jarak A ke C, jarak C ke B. Ya, kita mau dari A ke B melalui C. Sehingga kita lihat dulu jarak yang tegak dari A ke C. A ke C berarti BC. Nah, baru kalian buat perbandingan. Y-nya berapa untuk yang tegak. Kemudian yang mendatar. Jadi isi. Kalau melalui D sama. Dari dulu sisi tegaknya, baru kemudian ke sisi mendatar. Lalu kalian lihat apakah gradiennya sama. Ya, setelah kalian dapat, maka rumus untuk mencari gradien dari dua titik koordinat yang diketahui, kita bisa menggunakan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi ingat X1 Y1, X2 Y2. Nah, maka apabila garis tersebut melalui titik pusat 0,0, melalui titik yang di tengah, dan satu titik lain di luar, maka rumusnya sama kita gunakan. Kita anggap 0,0 ini X1 Y1, A dan B ini X2 Y2. Sehingga rumusnya menjadi B kurang 0, Y2 kurang Y1 per A kurang 0, X2 kurang X1. Sehingga menjadi B per A.
Kemudian lihat dua koordinat yang dilalui garis tadi, lalu garis mendatar. Nah, di sini kan akan menemukan besaran gradiennya. Ya, besaran gradien yang tegak dan yang mendatar. Oke. Nah, silakan diisi dari gambar yang sudah kalian buat. Nah, bagaimana untuk dua garis yang sejajar dan dua garis yang tegak lurus? Apakah sudah kalian temukan? Jika sudah kalian temukan, maka nanti akan memunculkan kesimpulan bahwa dua garis yang sejajar itu memiliki besaran gradien yang sama, sehingga gradien garis pertama dengan gradien garis kedua itu sama-sama mempunyai nilai yang sama persis di situ. Kemudian untuk dua garis yang tegak lurus, itu nilainya gradien garis pertama kalau dikalikan dengan gradien garis kedua akan memunculkan nilai min 1. Sehingga ketika dua garis sejajar nilainya sama, dan dua garis yang tegak lurus nilainya adalah ketika dikalikan adalah min 1. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan materi. Untuk modul berikutnya silakan tetap stay di Google Classroom untuk materi yang lain. Oke, sekian materi. Terima kasih dan salam sehat selalu.